Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ingat terlebih dahulu buat like konten ini dan tinggalkan komentar supaya kolom komentar tidak kosong kayak hati para jomblo. Dan juga subscribe channel ini supaya bisa bersaing dengan Atta Halilintar. Arah konflik Sampit. Konflik ini Tenggarai bermula karena kecemburuan sosial atas kedatangan transmigran dari Madura. Warga suku Madura telah bertransmigrasi sejak 1930-an melalui program pemerintah kolonial Belanda. Perpindahan penduduk Madura ke Kalimantan puncaknya terjadi pada masa Orde Baru melalui program transmigrasi yang memulai Pelita pulangkan korban konflik Haruko, Pemkak Malteng minta dukungan pengaman TNI. Program transmigrasi itu membawa dampak di berbagai aspek. Salah satunya aspek ekonomi. Warga Madura banyak yang menguasai mata pencaharian di daerah tersebut karena dikenai gigih dan ulet dalam bekerja. Aspek sosial budaya turut mempengaruhi. Pasalnya warga Madura kerap membawa budaya asli saat berinteraksi dengan produk lokal maupun etnis penentang lain. DPR AS Nancy Pelosi ke Armenia saat konflik memanas mau menyiram minyak di api. Hanya saja saat bersosialisasi, warga Madura dikenal temperamental dan cepat marah jika terjadi konflik. Apalagi para transmigran itu kerap membawa senjata tajam dimanapun mereka pergi, sehingga diasosiasikan dengan budaya kekerasan. Peristiwa itu menyebar dengan cepat di kalangan suku Dayak. Kondisi semakin memanas karena kelompok warga Dayak tidak terima dan melakukan aksi pembakaran balasan terhadap rumah warga Madura. Sejumlah orang Madura yang tertangkap dieksekusi di tempat. Sweeping bahkan tidak hanya menyasar warga Madura yang terlibat konflik, namun juga orang memiliki darah atau keturunan Madura meski tidak tahu saat awal mula kerusuhan. Para warga Dayak menuntut agar etnis Madura di Kalimantan Tengah secara pergi. Penyelesaian konflik Sampit, pemerintah provinsi atau Pemprov Kalimantan Tengah lantas memfasilitasi pertemuan formal maupun informal antara tokoh kedua etnis. Tujuannya untuk perdamaian. Keduanya memiliki pendapat yang saling berlawanan. Dayak garis keras menolak etnis Madura untuk kembali, sedangkan Dayak garis lemah membolehkan, namun dengan beberapa persyaratan yang dipenuhi. Akhirnya, kedua etnis bersepakat damai. Warga Madura yang mengungsi diperbolehkan kembali ke Kalimantan Tengah. Namun, Pemprov Kalimantan Tengah saat itu menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2004 yang mengatur permasalahan pengungsi konflik Sampit. Peraturan itu membuat beberapa poin, salah satunya warga Madura kembali ke Kalimantan Tengah harus menjunjung tinggi falsafah belum berhadat dan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Pada awal pemulungan warga Madura yang berprofesi sebagai anggota DPRD, mahasiswa, dosen, dan PNS menjadi yang pertama kali dipulangkan ke Kalimantan Tengah, sebab mereka dipandang bukan sebagai pihak yang berpotensi menyebabkan kerusuhan susulan. Memang korban yang ada, saya belum punya data yang jelas, tapi saya melihat bahwa cukup banyak korban yang meninggal dunia yang kita temukan baik di jalan maupun yang ada disampaikan di rumah sakit. Dan ini hari ini kita akan mengadakan pemakaman umum terhadap korban tersebut di pemakaman umum di Jalan Sampit, Pangkalan Bun.